pariwisata yang salah satu yang unik adalah pasir anjing. Oh, pasir anjing, Pak ya. Jadi kalau pasir kita injak, Kita injak pakai kaki. hah? Bunyi keluarkan suara anjing. Kalau pemerintah provinsi nggak usah diharap, Mas. Kita dianakterikan sama pemerintah provinsi. Oh gitu ya, Pak ya. Sangat, padahal anggarannya kurang lebih sekitar hampir 3 triliun. Nggak usah banyak lah. 50 miliar aja masuk ke Taliabu udah cukup sebenarnya membantu. Iya. Kalau bicara enak sih keikhlasan, Mas. Keikhlasan membangun daerah. Iya. Dan juga kalau di Taliabu saya merasa lagi berlibur, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kalau kita menuju ke Provinsi Maluku Utara, maka kita akan bertemu dengan sebuah wilayah kabupaten yang lebih dekat dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten itu bernama Kabupaten Taliabu, masuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Telah hadir bersama dengan saya Bupati Taliabu. Beliau adalah bupati pertama yang dipilih di Kabupaten Taliabu. Namanya unik, beliau adalah Pak Aliong Mus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aliong, ini sebelum kita ngobrol nih, Pak. Ya. Pasti pemirsa kita, pendengar kita kepingin tahu bagaimana ceritanya Bapak diberi nama Aliong Mus, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Aliong Mus, Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tadi pertanyaannya Mas Feby tadi, bagaimana saya sampai diberi nama Aliong Mus, Pak. Ya memang saya ingin sampaikan bahwa saya adalah salah satu keturunan Chinese kedua yang ada di Taliabu. Memang namanya itu asli, bukan panggilan ya, Pak? Bukan hoax. Ya. Tapi saya ingin tekankan semua di sini bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Ya. Mau dari Cina, mau dari Jawa, mau dari Arab, mau dimanapun, kita adalah NKRI. Iya. Merah putih. Ya. Jadi Pak Aliong ini nenek moyangnya dulu memang dari daratan Cina ya, Pak ya? Kakek buyut. Oh, kakek buyut ya, Buyut. datang ke Indonesia, ke Maluku Utara ya, Iya. Pak ya? Ya, waktu terjadi konflik di Cina daratan sana ya. Betul. Pak Aliong, Ya. Bapak tercatat sebagai bupati yang pertama Ya. di Kabupaten Taliabu. Pak, bisa cerita dong, sebagai bupati pertama pasti nyiapin infrastruktur, nyiapin segala sesuatunya ini nggak ringan. Silakan Pak, cerita bagaimana ceritanya Anda awal-awal memerintah wilayah baru ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Feby. Seperti kita tahu semua bahwa menjadi salah satu pemimpin daerah di kabupaten baru, apalagi seperti di Taliabu pada saat itu masih belum ada apa-apa, Mas. Belum ada apa-apa ya? Aspal pun nggak ada, kantor saya pun nggak ada. Oh, kantor pun nggak ada? Nggak ada. Itu saya selama dilantik 7 hari, Ya. saya merenung, Mas. Merenung, memikirkan apa terobosan-terobosan harus saya buat, bagaimana caranya dalam waktu yang cepat saya harus berkantor. Akhirnya dilihat tempat yang cocok adalah kantor camat, Mas. Jadi kantor camat yang dipilih? Kantor camat yang dipilih untuk bikin kantor kami sementara. Ya di petak-petak seperti apa, yang penting bisa berkantor lah. Ya. Staf belum ada waktu itu? Staf setelah saya dilantik kan ada pejabat. Waktu itu udah ada PLH, udah ada pembentukan staf dinas, sudah ada. Jadi tinggal kita siapin tempat kantor untuk bekerja, dan saya juga melakukan rolling untuk memilih
OPD-OPD yang mampu bersama-sama memikirkan pembangunan Taliabu ke depan. Oke. Lalu Pak Aliong menciptakan atau secara bertahap kantor lah, perlengkapan lah. Itu gimana ceritanya Pak? Perlu berapa lama Bapak harus? Waduh, ini memerlukan waktu yang sangat lama Mas, karena Ya. anggaran kita sangat terbatas. Ah. Mas Febi bisa bayangkan saat saya dilantik nggak ada aspal Mas. Ah. Ini seperti IKN. Ya. Seperti IKN ini kan hutan yang di land clearing untuk pembangunan kota negara baru. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau IKN mungkin ada baik sedikit nasibnya karena langsung dibiayai oleh negara ya. Ya, dari pemerintah Dari pusat pemerintah ya. pusat. Kami, waduh nggak bisa terbayangkan Mas. Jadi kalau boleh cerita Pak Aliong, berapa tahun kira-kira itu kabupaten yang Anda pimpin tuh kelihatan sebagai kabupaten gitu, bukan desa terpencil gitu. Alhamdulillah ya Mas ya, dengan keterbatasan anggaran dan segala macamnya itu di periode kedua ini kami sudah menempati kantor kami yang baru. Oh, jadi setelah periode pertama nebeng kantornya, Ya kantor camat. nah, kantor camat, di periode kedua alhamdulillah sudah punya Dari kantor. bupati di kantor camat, Ah. DPRD di sekolah. Oh, DPRD di sekolah. Iya. Kita di sekolah, di sekolah SD, minjam sekolah. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah kantor bupati juga sudah ada. Kantor DPRD juga sudah ada. Jadi kami di tahun 2023 ini fokus pembangunan kantor OPD. Oh, OPD ya Pak ya. Karena waktu itu kalau saya harus fokus pembangunan kantor Mas, pembangunan nggak jalan Mas. Ongkos untuk sewa kantor atau untuk membangun kantor ya, itu besar sekali. Ya. Kalau kita mau fokus bangun kantor dengan anggaran yang begitu minim Mas, bayangkan ya. Anggaran itu kurang lebih 400 miliar. ASN aja sudah 120 miliar Mas. Ya. ASN ya. Ya. Yang berikutnya dana desa. Ya. 10% dari 400 miliar sudah 40 miliar. Berarti anggaran sudah 160 miliar. Belum lagi anggaran untuk DPRD. Kalau hitung-hitung yang bisa dipakai untuk belanja modal kurang lebih 75 miliar Mas Dikit sekali ya Pak. per tahun. Ya. Bisa dibayangkan Mas, kita harus membangun kota. Ini ceritanya dusun, dusun bukan desa, dusun disulap jadi kota. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu menjadi kabupaten ini atas berkat rahmat Allah dan juga perjuangan para pejuang pemekaran. Seperti Indonesia merdeka lah. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang seumuran dengan Taliabu, kita sudah jauh lebih maju Mas. Oke. Pak Aliong bisa cerita untuk tadi kan untuk biaya pembangunan itu sedikit sekali. Sedikit. Apa upaya yang dilakukan? Apa nyerah begitu saja dengan dana yang sangat sedikit dari 400 miliar atau ada terobosan-terobosan yang Pak Aliong lakukan waktu itu? Jadi harus ada terobosan Mas. Terobosannya tentunya kita harus ada program prioritas. Ya. Jadi pertama yang saya fokus itu adalah pembangunan dalam kota, jalan. Ya. Seterusnya saya fokus pembukaan jalan lingkar pulau Taliabu kurang lebih 466 km. Mas bisa bayangkan itu. Ya. 466 km lingkar pulau Taliabu. Sekarang sudah mencapai pembukaan badan jalan ya. Kurang lebih 300 km. Oh, 300. Kita masih punya PR lagi 166 km dan akan dituntaskan sebelum masa jabatan saya berakhir. Insya Allah. Tapi itu tentu pembangunan jalan dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat nggak Pak? Kalau pemerintah provinsi nggak usah diharap Mas. Kita dianaktirikan sama pemerintah provinsi. Oh gitu ya Pak ya? Sangat, padahal anggarannya kurang lebih sekitar hampir 3 triliun. Nggak usah banyak lah. 50 miliar aja masuk ke Taliabu udah cukup sebenarnya membantu. Ya. Kalau pemerintah pusat Pak? Pemerintah pusat alhamdulillah membantu lewat balai dan dana DAK. Ya. Itu sangat meringankan dan tahun 2023 ini kita sudah mengalihkan status jalan ke jalan nasional. Oh gitu. Nah, dan mungkin juga sekarang juga baru ada sentuhan sedikit dari pemerintah provinsi. Ya. Dari sekian tahun ya kita dilupakan. Pak Aliong, kalau boleh cerita Pak Aliong,
Kenapa Bapak tertarik untuk menjadi kepala daerah di Taliabu mulai tahun 2016? Apa yang membuat Pak Aliong tertarik waktu itu? Ini kan udah kampung ya kan, dana nggak ada, jalan nggak ada, kok nekat Bapak? Memang nekat, Mas. Ya. Karena sebagai putra daerah tentunya ya, saya berkewajiban untuk balik ke kampung Ya. bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Taliabu membangun Kabupaten Pulau Taliabu dengan keterbatasan anggaran. Apapun yang terjadi. Apapun yang jadi terjadi. modalnya nekat ya Pak? Bondo nekat. Bonek ya, Mas. Bonek ya. Pak, Bapak kan pernah tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, ya. tapi juga pernah jadi ketua DPRD di Taliabu. Kabupaten Taliabu, betul. Betul ya Pak ya? Ya. Apakah pengalaman Bapak di DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu ngaruh nggak dengan tugas Bapak sebagai ketika terpilih sebagai bupati? Sangat berpengaruh, Mas. Apa itu, Pak? Karena memang saya kan basic pengusaha. Betul. Masuk ke dunia politik, apalagi di DPR, kita langsung pertama memang tidak tahu apa-apa ya, pasti blank juga. Ya. Setelah masuk, kita mulai belajar, memahami tentang posisi DPRD dan posisi pemerintahan. Ya alhamdulillah dari situ juga ada banyak referensi untuk menjadi salah satu pemimpin di daerah. Karena terus terang Mas, menjadi DPRD bukan saya mau menginginkan DPRD, bukan mohon maaf, tapi tidak mempunyai kebijakan yang besar untuk merubah satu daerah. DPRD kan aspirasi ya, tapi semua keputusan itu berada di eksekutif. Untuk itu salah satu tekad saya untuk balik turun ke kampung, maju ke anggota DPR kabupaten, lanjut maju ke bupati untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan daerah tentunya. Lebih efektif kalau Pak Aliong berada di eksekutif Pak betul. Ya. Pak, kalau boleh saya tahu 10 tahun nyaris lah ya, periode kedua ini selain jalan tadi, apalagi Pak legacy yang telah Bapak lakukan dan akan Bapak penuhi sebagai apa ya, sebagai warisan kepada warga Kabupaten Taliabu Pak? Ya tentunya suatu daerah mau maju itu ada beberapa faktor utama ya. Tadi pertama infrastruktur, selanjutnya faktor pendidikan, selanjutnya kesehatan, terus selanjutnya sumber pariwisata lain yang bisa kita unggulkan. Itu kalau pendidikan sendiri kita punya terobosan pendidikan gratis. Lah duitnya dari mana Pak? Anggarannya sedikit banget itu. Kenapa Mas? APBD-nya Taliabu kan tidak banyak itu. Kok bisa melakukan pendidikan gratis, duitnya diambil dari mana? Iya, Pak? pasti Mas bingung. Karena undang-undang negara kita mewajibkan 20% dari setiap anggaran itu untuk pendidikan. Apapun yang terjadi dengan keterbatasan kita harus usahakan, Mas. Kalau tanpa pendidikan gratis, Mas bisa bayangkan mereka mau sekolah di mana lagi? Pertama keterbatasan ekonominya, ya kan? Terus tentang pentingnya pendidikan juga orang di sana belum terlalu paham. Kalau ada 50 orang Taliabu bersekolah seperti saya, ke depan sudah pasti SDM Taliabu sangat cukup. Itu termasuk beasiswa buat orang Taliabu yang mau sekolah di luar di mana aja. Ngaturnya gimana Pak? Jadi misalkan saya nih warga Taliabu, lulus SMA, saya mau sekolah di Jogja misalnya, kuliah. Gimana ngaturnya? Saya harus ngapain gitu? Ya harus datang ke Dinas Pendidikan. Ke Dinas Pendidikan, tunjukkan KTP, kartu keluarga, buat RAB anggaran pendidikan selama berapa tahun, langsung dibantu oleh pemerintah daerah. Itu ada batasnya nggak Pak? Ada batasnya. Ada batasnya. Kan ada juga jurusan-jurusan tertentu yang memerlukan masa kuliah yang cukup lama ya. Tapi kalau jurusan tertentu ada juga cuma 3 tahun setengah bisa lulus, 4 tahun bisa lulus. Itu kita bantu semua, pemerintah Taliabu bantu. Nah Pak, kalau boleh saya tahu Pak, sampai detik ini berapa banyak Pak mahasiswa-mahasiswa kita dari Taliabu yang mendapatkan cover up dari pemerintah? Kalau untuk beasiswa kedokteran sampai dengan tahun sekarang sudah ada sekitar hampir 20 orang. 20 orang kedokteran. Dokter ya nantinya, dokter ini ya Pak ya? Iya, dokteran. Terus selanjutnya kalau untuk kuliah keseluruhan itu kurang lebih 100-an orang. 100 orang ya Pak ya? Kalau dari
TK sampai SMP kan gratis. Ya. Karena SMA kewenangan dari pemerintah provinsi. SMA SMK. Ya betul. Itu pula yang membuat pemerintah Kabupaten Taliabu mendapatkan penghargaan dari Mendikbudristek ya Pak ya. Karena ini ya, karena upaya-upaya di tengah semuanya minim tapi masih ada terobosan gitu ya. Mas, gila lagi Mas. Itu apa? Dengan perkembangan sekarang kan semua serba IT Mas. Betul. Saya masih bisa beli program belajar SD dan SMP dengan satu perangkat IT hampir 200 juta. 200 juta? Hampir ya. Saya beli kurang lebih 50 unit. Untuk sekolah-sekolah ya Pak? Untuk sekolah-sekolah, karena ini penting sekali. Ini kita tidak bisa lari dari perkembangan dunia saat ini. Teknologi IT sangat penting. Jadi dengan anggaran yang terbatas saya berupaya justru itu. Orang Taliabu minimal dia tahu IT. Justru itu Pak, ya. Anggarannya nggak gede tapi berani nian gitu ya. Iya kan? Sekolahnya dilengkapi IT, kasih beasiswa gitu. Itu harus ada yang dikorbankan. Iya. Pembangunan sarana perkantoran harus kita korbankan Mas. Iya. Harus ada yang diprioritaskan ya Pak ya. Kalau mau bangun OPD kurang lebih sekitar 30-an OPD, Mas bisa bayangkan satu kantor anggarannya berapa. Iya. Jadi harus ada prioritas. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, di Taliabu itu unggulannya apa Pak? Baik dari pertanian maupun wisata maupun lainnya Pak? Kalau dari sisi perkebunan, cengkeh itu ya Pak ya? Itu cengkeh, yang nomor 1 ya Pak? Nomor 1, kedua kopra. Oh kelapa. Kopra ya Pak ya? Ya, cengkeh, kopra, terus coklat, kakao. Oh kakao. Nah sekarang sudah berkembang pala. Oh pala. Ya. Yang berikut juga ada rumput laut. Oh rumput laut. Dari sisi kelautan, kalau kelautan sih banyak ya. Ada juga tuna, lobster, terus ikan kakap, kerapu. Itu pasti Mas tahu daerah timur pasti banyak lah. Ya timur begitu ya Pak. Tapi nomor 1 cengkeh ya Pak? Cengkeh kalau kita lagi musim besar itu panen besar kurang lebih 10.000 ton per tahun. Iya. Itu ya Pak ya yang nilainya yang bisa membantu kehidupan warga. Itu dari sisi ekonomi masyarakat. Kalau dari sisi ekonomi pendapatan daerah, sekarang kita punya tambang biji besi. Oh biji besi. Ya, itu salah satu tambang terbaik di dunia. Nomor 2 di dunia setelah berhasil. Jadi biji besi itu yang melakukan eksplorasi orang luar ya Pak ya? Ini pengusaha pribumi. Oh pengusaha pribumi dari situ? Dari Jakarta tentunya ya, orang Indonesia lah. Jadi mereka yang berproduksi di sana, itu alhamdulillah sangat membantu pendapatan asli daerah. Ya. Termasuk penyerapan tenaga kerja tentu saja? Tentunya 80% sesuai undang-undang Minerba untuk kerja lokal. Dan nanti di Taliabu akan dibangun smelter Mas. Oh smelter? Sekarang lagi proses pembebasan lahan. Menurut informasi dari pihak tambang, itu insya Allah nanti akan ada rekrutmen tenaga kerja sampai dengan 80.000 orang. Jadi ini smelter untuk biji besi ya Pak ya? Iya, biji besi. Iya. Dibangun di situ ya? Iya. Tadi nanti ada hilirisasi gitu ya? Udah otomatis kalau dari itu rekrutmen tenaga kerja yang ada itu, saya bisa pastikan udah tidak ada pengangguran di Pulau Taliabu Mas. Karena jumlah penduduk kita cuma 70.000. Oh 70.000 sekarang ya. Usia produktif paling berapa? Iya. Berarti kalau masih ada yang nganggur berarti itu pemikiran yang keliru menurut saya. Iya. Tentu kalau ada kekurangannya diambilkan dari wilayah sekitar. Dari wilayah sekitar, Maluku Utara, Sulawesi. Iya. Ya itu ke depannya. Pak Leong, kalau boleh saya tahu Pak, sepanjang 2 periode menjadi bupati ini Pak, pengalaman yang Bapak tidak bisa lupakan apa Pak? Tidak bisa lupakan Mas. Ya sebagai bupati loh Pak selama 2 periode ini. Apakah karena kemarin waktu jadi Bapak bupati tiba-tiba ada COVID-19 atau apa? Atau waktu COVID-19 oke-oke saja di Taliabu? 2020, 2021, 2022 juga sesuatu yang paling berat buat kita juga Mas. Ya. Karena pertama sarana rumah sakit kita terbatas. Yang kedua, kita jauh dari jangkauan rumah sakit yang baik. Mas bisa bayangkan memerlukan waktu 20 jam untuk sampai ke Kabupaten Banggai Luwuk. Provinsi tetangga ya? Tapi dengan kesadaran bersama dengan masyarakat, alhamdulillah kita banyak zona hijaunya Mas.
Oh iya, karena memang Pak ya daerah itu terisolir sebenarnya. Iya kan? Jadi kita jarang dikunjungi ya Pak ya. Karantina diri sendiri. Karena satu pulau sendiri, terus waktu itu ada lockdown total, Ya. itu sangat membantu. Akhirnya orang kan datang ke sana. Kapan tidak ada yang masuk, putus. Jadi putus, akhirnya satu pulau karantina diri sendiri. Dan memang masyarakat Taliabu semua menyadari, biarpun keterbatasan segalanya, mereka menyadari bahwa kesehatan sangat penting. Ya, iya. Tapi waktu itu memang di Taliabu zona hijaunya banyak ya. Banyak zona hijaunya. Dibandingkan zona yang lainnya. Iya. Satu pengalaman juga buruk, saat saya harus berkunjung ke desa-desa itu Mas. Ya. Pada saat musim gelombang itu luar biasa Mas. Oh, mengalami kesulitan ya Pak, karena Iya, gelombang tinggi ya, karena tidak ada transportasi darat. Untuk itu fokus kami pembukaan jalan lingkar. Iya. Karena ini kos transportasi laut ini sangat mahal Mas. Contoh sekarang Mas menuju ke satu desa harus pakai longboat. Misalnya jaraknya 30 menit. Ya. Contoh ya. 30 menit itu ongkos bensinnya berapa Mas? Iya. Bensin di sana 20.000 Mas. Iya. Jadi kalau orang Jawa naik 1 liter 1.000, kita nggak kaget di wilayah timur. Karena di timur itu dari dulu juga harganya begitu-begitu terus sama BBM-nya. Iya. Tinggi, itu cost tinggi. Untuk itu sekarang ini alhamdulillah dengan pembukaan jalan lingkar sudah bisa membantu masyarakat pakai motor darat. Pak, saya mau konfirmasi nih. Emang harga BBM di Taliabu nggak sama dengan di Jawa? Nggak sama. Nggak sama ya? Nggak sama. Jadi kalau misalkan kita sebut saja Pertalite di sini 10.000, kalau di sana? 20.000. Oh, 20.000 ya. Ini perlu ditulis sama Tribun ini. Iya. Jadi bukan single price bukan ya? Belum single ya? price. Tapi ini kemarin ada investor yang masuk untuk membangun SPBU. Desa Lemas secepatnya dibangun, kalau bisa jangan cuma di ibu kota kabupaten, tapi di beberapa kecamatan-kecamatan biar membantu masyarakat untuk mendapatkan harga BBM yang layak. Alhamdulillah mereka sudah mulai proses pembangunan. Iya. Itu harapan kami. Jadi Pak, sekarang itu untuk mencapai ke desa-desa tidak perlu lagi menggunakan longboat ya? Sebagian ya? Sebagian. Tapi sebagian sudah bisa ditempuh lewat jalan darat. Iya. Ini ya Pak ya? Ini. Kesulitan salah satu di crucial point di sana ya Pak. Selain itu Pak, kalau misalkan ada transportasi ke tempat lain, dari Taliabu harus pergi dulu ke Luwuk ya, baru naik pesawat kemana gitu ya? Ini juga salah satu tantangan yang sangat berat Mas. Kenapa tuh Pak? Karena di setiap tahun, Mas bisa bayangkan, hampir ada kejadian kecelakaan laut. Oh iya. Penumpang kapal menuju ke Luwuk. Karena ini ada gelombang sampai 5 meter ini Mas. Iya. Untuk itu, kami juga memberikan terobosan baru, sekarang lagi pembebasan lahan untuk membangun bandara. Oke, di mana Pak itu? Di ibu kota kabupaten, di Taliabu. Karena Taliabu. kalau ini kita bangun, dari Taliabu ke Makassar aja, terdekat, atau ke Manado, kurang lebih 1 jam. Iya. Dari Bobong ke Luwuk naik kapal 20 jam Mas. Oh gitu ya Pak? Sekarang kalau dari dari Taliabu ke Manado atau dari Taliabu ke Makassar 1 jam. Bobong Luwuk jarak kurang lebih 120 mil, kapal kurang lebih 20 jam Mas. Jadi Bapak nanti kalau dari Jakarta ke Luwuk dulu. Dari Luwuk ke Taliabu naik boat. Berapa lama itu Pak? Kalau saya 3,5 jam. Kalau teduh. Kalau teduh? Kalau ombak bisa 6-7 jam. Dan itu bisa dibayangkan kalau terjadi sesuatu di laut, tenggelam udah pasti. Iya. Risikonya tinggi ya Pak? Risiko tinggi. Iya. Pak, kalau boleh cerita Pak. Bapak ini dulu kan, bukan dulu, sampai sekarang kader Partai Golkar, betul Pak? Mengapa Bapak memilih Partai Golkar sebagai tempat untuk menjalani karir politik Pak? Di sini boleh kampanye Mas. Tidak apa-apa Pak, silakan aja. Memang Golkar menurut saya ya Pak ya. Pertama dari orang tua. Dari orang tua saya pernah buat rekor di Pulau Taliabu itu Golkar 100% Mas. Oh gitu ya. Pemilu zaman dulu. Iya. Bisa tahu sendirilah zaman dulu lah. Jalur A, B, C semua ada lah. Nah, kalau kenapa sampai sekarang saya masih bergabung dengan Partai Golkar, karena menurut saya Partai Golkar inilah partai yang sudah go public.
bukan kepemilikan seseorang. Semua kader punya hak yang sama di dalam Partai Golkar. Itu yang poin penting menurut saya. Itu ya. Ya. Ya itu sehingga kemudian karir politik Bapak ditempuh lewat Iya. Partai Politik Golkar ini, Iya. Pak. Bapak nanti kalau nggak salah itu bertugas sebagai bupati sampai Desember tahun 2023. 24. Oh, 2024 Ya. artinya. Nah, setelah itu Bapak nggak bisa lagi jadi bupati karena sudah jadi bupati 2 periode sesuai Ya. ketentuan undang-undang. Apakah Bapak punya keinginan untuk apa ya, melakukan pengabdian di tempat lebih tinggi, misalkan di tingkat provinsi gitu, Pak? Ada nggak itu, Pak? Keinginan untuk itu, Pak? Ini Mas Febi udah panjang-panjang. Baik, terima kasih. Pasti seluruh putra terbaik Maluku Utara memiliki pemikiran yang sama untuk maju Ya. sebagai calon gubernur Maluku Utara pada saatnya nanti. Ya. Insya Allah kalau saya direstui oleh seluruh masyarakat Maluku Utara dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya saya siap untuk calon gubernur Maluku Utara pada tahun 2024. Itu cocok, Pak, itu, Pak. Karena Provinsi Maluku Utara ini kan sedikit dari provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya luar biasa. Betul nggak, Pak? Betul. Bapak kan pernah jadi anggota DPRD juga kan di Tahun 2022 investasi tertinggi di Indonesia. Ya. Salah Sayang satu daerah terbahagia di dunia. Ya, betul, ya kan? Itu perlu dipertahankan, dan sebagai provinsi yang punya potensi luar biasa, tentu menurut saya sih, Pak, perlu dipimpin oleh orang-orang muda. Bapak kan masih muda kan, 46 tahun. Iya, betul. Ya Mas. kan? Artinya energinya masih ada, Pak. Bapak setuju nggak kira-kira? Kalau urusan masalah energik, kan kita semua tahu bahwa Provinsi Maluku Utara ini adalah provinsi yang sangat luas dengan wilayah laut. Ya. Tentunya memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang punya visi ke depan yang baik, Ya. kesehatan yang baik, energik yang paling terpenting. Karena dari Sofifi mau ke Ternate saja kita perlu energi yang luar biasa. Betul. Apalagi Mas mungkin udah pernah nyampe ke Sofifi ya. Ternate. Ketemu gelombang nggak waktu itu? Oh, iyalah, Pak. Gelombang 2 meter 3 meter juga Iya, itu, Mas betul. Sofifi. Memerlukan ketahanan fisik juga. Memerlukan ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak, apa yang Bapak bayangkan soal Provinsi Maluku Utara ke depan ini, Pak? Dengan potensi kekayaan tambang yang luar biasa, dengan potensi alam yang luar biasa, itu dalam benak Pak Aliong tuh apa yang terjadi di provinsi ini ke depan, Pak? Oke, kita semua tahu bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Betul. Tentunya saya tidak menyalahkan pemerintah yang saat ini ya. Ya. Tapi marilah kita sama-sama berpikir ke depan gimana Provinsi Maluku Utara lebih baik lagi. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang luar biasa, tidak usah diragukan. Ya, Dengan begitu banyak investasi smelter nikel, smelter besi ke depan, Betul. mungkin ada nanti sudah ada Mars juga. Betul. Ini potensi laut juga sangat besar, Betul. potensi hutan juga masih besar. Banyak sekali sumber alam kita yang bisa digarap tentunya dengan baik untuk memajukan daerah Provinsi Maluku Utara. Ya, Pak. Sebagai pengalaman Bapak selama 2 periode menjadi bupati di Taliabu, tadi Bapak cerita mulai dari nol, bahkan minus ya. Minus. Ya kan? Nah, apakah pengalaman Bapak sebagai bupati selama 2 periode ini punya makna tertentu ketika Bapak kepingin mengabdi ke tingkat provinsi, Pak? Ini punya pengaruh nggak? Oh, saya kan dulu 2 periode bangun dari minus ini kan? Ya, gimana, Pak? Tentunya kalau kita boleh jujur, Mas. Ya. Saat ini Sofi juga masih minus. Mas Febi sebagai media ya, Iya. ini bukan menjelekkan siapa-siapa, tapi kita semua tahu sampai sekarang ini juga pembangunan di kota Sofi pun masih biasa-biasa saja. Yang baru terbangun di sana adalah sarana perkantoran, Ya. tapi sumber ekonomi lain di Sofi belum terbangun. Untuk itu jika Allah memberikan amanah itu kepada saya, insya Allah pada saatnya nanti, tentunya kita memerlukan kolaborasi dengan media, Ya. juga dengan pemikir-pemikir atau tata kota, perencanaan kota yang baik,
harus ada investor masuk membangun sesuatu di Sufifi, sehingga Sufifi merupakan sebagai satu kota yang layak untuk dimajukan. Karena Mas bisa bayangkan ada beberapa kabupaten penyangga, Halmahera Barat, Betul. Halmahera Timur, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Kota Tidore, Ya. Kota Ternate. Ini ada 7 kabupaten yang sangat dekat dengan kota Sufifi. Sudah pasti kalau Sufifi ini menjadi salah satu kota baru yang menjadi minat daripada beberapa kabupaten tersebut, pasti maju lah, Mas. Ya. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh seluruh masyarakat Maluku Utara, mari kita sama-sama untuk memberikan satu pemikiran yang baik Ya. untuk memajukan ibu kota provinsi Maluku Utara ke depan. Karena pasti kita semua tidak usah pungkiri bahwa dari Mas Febi sendiri udah sampai ke sana. Pember dari Tribun sampai ke sana, tahu persis seperti apa kota Sufifi saat ini. Pak, ngobrol kita ini disaksikan oleh orang seluruh Indonesia. Ya. Jadi rasanya perlu Bapak memperkenalkan diri, menceritakan riwayat hidup singkat Bapak. Bapak lahir kapan, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, supaya orang-orang tahu lebih mengenal Pak Aliong lebih dalam. Silakan, Pak. Iya, baik, terima kasih. Saya Aliong Mus, dilahirkan pada tanggal 3 Oktober tahun 1977 di Desa Gelah. Ini salah satu desa yang sangat-sangat terpencil pada saat itu. Di wilayah Kabupaten, di wilayah kecamatan. kecamatan. Waktu itu masih kecamatan Taliabu. Oh, jadi Bapak orang situ ya, Ya, Pak? kecamatan Taliabu Barat waktu Ya. itu. Setelah itu saya SD sebentar di Desa Gelah. Saya pindah SD ke kecamatan Bobong waktu itu, ibu kota kabupaten saat ini. Setelah itu lanjutkan SMP di SMP 1 Negeri Bobong. Selanjutnya saya SMA ke SMA 2 Ternate. Oh, di ibu kota provinsi waktu itu ya masih Ternate ya, Pak ya? Iya, Ternate. Ya. SMA 2 Ternate, 1 tahun saya pindah ke SMA 9 Semarang. Oh, ke Jawa. Ke Jawa Tengah. Sampai Sampai lulus Semarang, saya pindah kuliah ke Surabaya. Dan berakhir di Surabaya, terus masuk ke Jakarta, kembali lagi ke sana untuk menjadi pengusaha saat itu. Di Pengusaha kampung kayu saat itu ya. di kampung halaman, Pak ya? Ya. Selanjutnya momen politik pada tahun 2009, saya masuk anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Dari Partai Golkar. Partai Golkar. Selanjutnya 2014 kembali calon anggota DPR Kepulauan Sula dulu, Mas. DPRD Kabupaten Kepulauan Sula waktu itu kami masih sudah pemekaran Taliabu tapi masih pengisian dapil Sula. Sempat jadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dulu sebentar, baru pindah lagi jadi ketua DPRD Kabupaten Taliabu. Dan pada saat pilkada pertama Kabupaten Taliabu saya mengundurkan diri dari ketua DPRD dan masuk ke bursa pilkada Bupati Kabupaten Taliabu, dan alhamdulillah diamanahkan oleh masyarakat Taliabu dan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bupati pertama di Kabupaten Pulau Taliabu. Pak, pertanyaan saya yang terakhir ini, Pak. Apa enaknya menjadi bupati Taliabu? Ada enaknya nggak? Tadi kan Bapak ceritanya nggak enak melulu kan? Ya kan, aspalnya nggak ada lah, di kantor kecamatan lah, baru ini OPD-nya lah kan gitu kan. Apa yang enaknya selama 2 periode jadi bupati di Taliabu? Kalau bicara enak sih keikhlasan, Mas. Keikhlasan membangun daerah. Ya. Dan juga kalau di Taliabu saya merasa lagi berlibur, Mas. Karena pantainya indah, gitu ya, cantik, banyak spot diving, spot pariwisata, pasir pariwisata yang salah satu yang unik adalah Pasir Anjing. Oh, Pasir Anjing, Pak ya? Kalau Mas Febi ke sono nanti nginjak pasirnya bunyi, suaranya keluaran bunyi guguk gitu. Maksudnya, Pak? Serius, Mas. Itu karena disebutnya Pantai Anjing itu? Iya. Oh, kok bisa begitu, kenapa, Pak? Saya sampai sekarang pun belum ada referensi tentang itu. Jadi kalau pasir kita injak, Kita injak pakai kaki, bunyi keluaran suara anjing. Dan ini, Mas, ini kan contoh pasirnya kan lumayan panjang pantainya di sini sampai sini. Itu yang bunyi tidak terlalu jauh juga. Oh, oke. Ya kurang lebih sekitar
100 meteran lah. Bunyi, keluarkan suaranya. Itu ya? Nanti saya mengundang Tribun dari Jakarta dan Jadi keunikannya di itu ya, Pak? ke sana. Antai anjing ini. Juga Mas di antara Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula itu ada salah satu selat terganas Oh gitu ya? nomor 2 di dunia setelah Segitiga Bermuda, Mas. Kok bisa begitu, Pak? Ini dulu pada saat perusahaan Barito ya yang kerja kayu dulu itu pernah terjadi kecelakaan di situ, tongkang, takbut dan kayunya hilang sampai sekarang tidak ketemu. Kalau Mas Feby lihat di map dunia ada titik merah di situ. Tapi saya udah diving di situ, Mas. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ada waktu tertentu. Iya, ada waktu tertentu ya. Jangan datang di musim masalah nanti jadi bunuh diri. Iya. Oke, Tribuners, demikian ngobrol yang sangat menarik dengan Bupati Taliabu, Maluku Utara, Bapak Ali Yongmus. Dan rasanya kalau Tribuners mau menginjak pasir yang bunyi guguk, silahkan datang ya Pak ya. Ke Kabupaten Taliabu. Terima kasih, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.